Bab 331 video bisa dijual. Pada saat itu, keterampilan Martial Soul Fusion kami berhasil, dan Hui Hui tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Lan Xuanyu kemudian menceritakan kembali bagaimana Yuan dan Hui Hui berubah, dan kemudian menjelaskan bagaimana Tang Yuge dibunuh olehnya. Skrai, Xiao Qimeng menginjak rem, dan Lan Xuanyu hampir menabrak kaca depan. Xiao Qi menoleh dan menatapnya yang duduk di kursi kopilot dengan kaget. Apa katamu? Anda menang. Kamu menang melawan Tang Yuge dan yang lainnya. Iya, Lan Xuanyu mengangguk. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli menang atau kalah. Yang penting Yuan dan Hui Hui baik-baik saja atau tidak. Xiao Qi tidak tahu harus berkata apa lagi. Tempat seperti apa Akademi Shrek itu? Ini adalah tempat berkumpulnya putra surga yang sombong, tempat monster berkumpul. Perbedaan satu tingkat dalam studi jelas merupakan celah yang sangat besar, sebesar jarak antara langit dan bumi. Semua orang di sini adalah seorang jenius puncak. Tapi sekarang Lan Xuanyu memberitahunya bahwa mereka telah mengalahkan siswa tahun ketiga, dan itu tidak kurang dari tim nomor 1 di antara tahun ketiga pengadilan luar Akademi Shrek. Ini hampir tidak pernah terdengar. Dalam sejarah Akademi Shrek, ada kejadian yang sangat langka seperti ini. Skill Martial Soul Fusion yang sukses inilah yang menyebabkan koma Yuan dan Hui Hui. Guru, apakah Hui Hui akan baik-baik saja? Lan Xuanyu bertanya dengan cemas. Sudut mulut Xiao Qi berkedut, menurut pengalamanku, kemungkinan dia dalam masalah besar sangat rendah. Kemungkinan besar keterampilan Martial Soul Fusion ini telah membangkitkan sesuatu yang tersembunyi di Martial Soul atau garis keturunannya. Kemungkinan mutasi jinak jauh lebih besar. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Di Shrek, selama dia masih bernafas, tidak mudah mati. Inilah mengapa Xiao Qi lebih terkejut daripada khawatir setelah mendengar bahwa mereka telah mengalahkan skuadron Sun Xin After Rain Tang Yuge. Ya, di Akademi Shrek, ingin mati tidaklah mudah. Meskipun Yuan dan Hui Hui dalam keadaan koma dan tanda vitalnya tidak stabil, kekuatan hidupnya jelas masih sangat kuat. Hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki masalah besar. Orang harus tahu bahwa Akademi Shrek bahkan memiliki cara untuk menyembuhkan lautan spiritual seseorang. Terlebih lagi, menilai dari situasi saat ini, Yuan dan Hui Hui mungkin benar-benar tidak dalam masalah, sebaliknya mungkin ini adalah hari keberuntungannya. Murid-muridnya sendiri telah mengalahkan tim S tahun ketiga. Setelah keterkejutannya, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Qi. Memalingkan kepalanya ke Lan Xuanyu berkata, setelah kembali, tutup video pertandingan ini, lalu berikan padaku. Saya akan menaruhnya di pusat pertukaran untuk dijual. Jika Anda menjualnya atas nama saya, lebih banyak orang akan mempercayainya. Saya mendapat setengah dari keuntungan, sisanya untuk kalian berlima yang menang hari ini. Hah, Lan Xuanyu linglung, apa yang dia bicarakan? Xiao Qi berkata dengan marah, kamu pikir aku menjadi seorang guru berarti aku tidak membutuhkan lambang. Liu Feng, anak ini masih berhutang padaku, dengan kesempatan ini kamu seharusnya bisa membayarnya kembali. Hehe, video tahun pertama menang melawan tahun ketiga, ini harus dijual dengan banyak uang. Lan Xuanyu berkata, tapi, di dunia Douluo, banyak penonton yang sudah menontonnya. Tidak bisakah mereka merekamnya? Dan, bisakah kita menyegel videonya? Xiao Qi berkata, pelajari lebih lanjut tentang aturan dunia Douluo di waktu luang Anda. Video Arena of Souls, hanya pemenang yang bisa mendapatkan haknya. Jika Anda menang, kepemilikan video tersebut adalah milik Anda. Tidak hanya dapat dijual ke akademi terlebih dahulu, Anda juga dapat menjualnya lagi di dunia Douluo untuk mendapatkan beberapa koin Douluo nanti. Tapi jangan khawatir tentang itu. Kami akan menjualnya selama 3 hari di akademi. Pasti banyak orang yang ingin melihatnya. Bahkan guru harus membelinya. Anda harus mempelajari cara kerja bisnis. Jika tidak, sumber daya budidaya tidak akan pernah cukup. Jangan berpuas diri karena kamu punya sedikit uang sekarang. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Itu tidak benar. Orang-orang kecil ini baru saja memenangkan Tang Yuge dan yang lainnya, dan mereka mungkin memiliki total hampir 1 juta koin Douluo. Berapa banyak lambang yang dapat mereka tukarkan selama periode promosi preferensial ini? Saat memikirkan hal ini, Xiao Qi tiba-tiba merasa sedikit cemburu. Memikirkan betapa sulitnya mendapatkan beberapa koin Douluo saat pertama kali memulai. Tapi mereka, oke, kami akan mendengarkanmu. Separuh untukmu.
Lan Xuanyu setuju tanpa ragu. Salah satu alasannya adalah dia tidak memiliki energi cadangan untuk memperhatikan hal-hal ini sekarang. Yang lainnya karena kakak laki-lakinya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika orang terkenal menerbitkan item pertukaran, itu akan lebih mudah dipercaya. Terlebih lagi, begitu video ini dirilis, Tang Yuge dan yang lainnya pasti akan membenci mereka. Tapi jika itu seorang guru, tidak akan ada masalah seperti itu. Oleh karena itu, setelah berpikir sepersekian detik, dia langsung setuju. Kata-kata Xiaoqi juga membuat Lan Xuanyu dan Liu Feng lebih sadar akan pentingnya lambang Shrek. Meskipun mereka tidak tahu apa basis kultivasi Xiaoqi, itu tidak akan rendah. Orang yang bisa menjadi guru di Akademi Shrek pasti tidak lemah. Lan Xuanyu tahu bahwa gurunya Ji Hongbin adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat 8 cincin. Bahkan dia masih menyesali tidak bisa tinggal di Shrek, jadi guru Xiao setidaknya tidak lebih lemah dari guru Ji. Namun bahkan pada tingkat kultivasinya, tampaknya dia masih membutuhkan lambang Shrek, yang menambah motivasi Lan Xuanyu untuk menghasilkan lebih banyak. Memulai mobil jiwanya lagi, setelah beberapa menit, mereka tiba di asrama Yuanen Huihui. Yuanen Huihui berada di kamar asramanya. Ketika Xiaoqi membawa Liu Feng dan Lan Xuanyu ke sini, banyak orang sudah berkumpul di sini. Lan Xuanyu hanya mengenal Ying Lohong, dekan pengadilan luar. Dia tidak mengenal orang lain. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin juga dipanggil, dan ketika Ying Lohong melihat Lan Xuanyu masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu lagi bocah. Anda benar-benar dapat menyebabkan beberapa masalah. Sudah berapa kali?" "Hah?" Lan Xuanyu menatap Gean dengan bingung. "Saya menyebabkan masalah. Kapan saya menyebabkan masalah?" Yuanen Huihui sedang berbaring di tempat tidur, wajah mungilnya yang cantik sedikit pucat. Seorang lelaki tua sedang duduk di tepi tempat tidur dengan tangan di dahi Yuanen Huihui. Dari sudut pandang Lan Xuanyu, dia hanya bisa melihat janggut putih dan rambut putihnya, dia jelas sudah sangat tua. Ada beberapa orang berdiri di samping tempat tidur. Di antara mereka ada seorang pria tampan dengan sosok kekar. Siluetnya jelas mirip dengan Yuanen Huihui dan dari penampilannya sepertinya ada hubungan darah. Alisnya berkerut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri, dan lelaki yang mirip dengan Yuanen Huihui bertanya dengan suara rendah, "Su tua, bagaimana situasinya?" Pria tua berjanggut putih dan rambut putih itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Pria kecil itu baru saja memaksakan diri, menyebabkan konsumsi kekuatan hidupnya melebihi apa yang bisa ditanggungnya. Dia hanya perlu mengisi kembali energi hidupnya, dan seharusnya tidak ada masalah setelah istirahat beberapa hari. Laut spiritualnya rusak agak parah. Saya ingin membantunya menyelesaikan masalah ini, tetapi saya menemui hambatan yang sangat menarik. Kebangkitan kedua jiwa bela dirinya tampaknya disertai dengan kebangkitan kedua dari garis keturunannya. Ini adalah hal baik yang langka. Kemampuannya secara keseluruhan akan berkembang. Evolusi sekunder yang lengkap. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Ini situasi yang langka. Saya sangat ingin tahu apa yang menyebabkan ini. Memang jauh lebih aman untuk terbangun seperti ini di dunia Douluo. Jika di dunia nyata, mungkin ada bahaya nyata yang mengancam jiwa. Begitu dia tidak bisa menahannya, tubuhnya mungkin akan roboh. Tapi setelah melewati level ini, tidak ada masalah. Masa depan anak ini tidak terbatas. Saya sudah bisa melihat embrio ketuhanan." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Pria parubaya itu menunjukkan kegembiraan untuk pertama kalinya. "Terima kasih, Su tua." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Keberuntungan rumah Yuanen Anda sangat bagus." Pada saat ini, sudut matanya melihat Lan Xuanyu yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, siapa namamu?" Bab 332 Hadiah Ootsu. Melihat Ootsu memperhatikan Lan Xuanyu, wajah Ying Lohong tiba-tiba berubah. "Nama saya Lan Xuanyu, halo guru." Lan Xuanyu secara alami buru-buru memberi hormat pada lelaki tua yang tampak baik hati ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan lututnya menjadi sedikit mati rasa, dan kemudian melunak, dengan celepuk, dia berlutut di depan Ootsu. Ootsu tampak sedikit terkejut, dan berkata, "Xuanyu kecil, apa yang kamu lakukan berlutut di depanku?" Lan Xuanyu terkejut, dan hendak berdiri dengan tergesa-gesa, hanya untuk menemukan bahwa lututnya tidak mau bergerak, dan berkata dengan kosong, "Aku tidak tahu."
Wajah Old Su tiba-tiba tercerahkan, dan berkata, apakah ini takdir yang kita bicarakan dalam legenda? Anda memanggil saya guru, dan kemudian membungkuk kepada saya. Tampaknya surga ingin mengirim seorang murid kepada lelaki tua ini. Ya, lelaki tua ini selalu menjadi salah satu pengikutnya, jadi aku akan menerimamu. Su tua, Ying Lohong benar-benar tidak tahan lagi dengan Old Su ini. Dia bergegas dan menarik Lan Xuanyu dari tanah. Kenapa kau berteriak seperti ini tanpa alasan? Aku belum tuli. Old Su meliriknya, dan berkata dengan marah. Wajah Ying Lohong benar-benar jelek, dia tidak menyangka keluarga Yuanen akan mengundang Old Su secara langsung. Tidak diragukan lagi bahwa Su tua memang orang nomor satu di sekolah dalam hal pengobatan. Namun, dia sangat mendambakan Lan Xuanyu. Sebelum dia berhasil membuat gurunya maju dengan susah payah, dan hanya berkat ini Su tua menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su tua dan Lan Xuanyu akan bertemu di sini. Ying Lohong berkata dengan wajah muram, Xuanyu sekarang adalah siswa tahun pertama di pengadilan luar. Sangat tidak nyaman bagi Anda untuk menerima dia sebagai murid sekarang. Terakhir kali, kata guruku, kamu setidaknya harus menunggu sampai dia lulus dari outer court sebelum dia dapat memilih sendiri. Ya, saya mengerti. Old Su masih tersenyum, orang harus mengakui bahwa penampilannya memancarkan getaran abadi yang sangat kuat. Masalah menerima murid bisa ditunda. Xuanyu, karena kita tampaknya dipersatukan oleh takdir, lelaki tua ini akan memberimu hadiah pertemuan. Saat dia berbicara, dia memutar pergelangan tangannya, seperti trik sulap, dan ada sesuatu yang lebih di tangannya. Itu adalah ruyi hijau seukuran telapak tangan, semuanya berkilau dan tembus cahaya. Pohon tua itu langsung memasukkannya ke tangan Lan Xuanyu. Kembalilah dan taruh di ruang meditasimu. Anda akan mengetahui efeknya pada waktunya. Sambil berbicara, Old Su terkekeh dan menepuk kepala Lan Xuanyu. Setelah kontak, Lan Xuanyu anehnya merasakan aliran udara hangat mengalir dari atas kepalanya, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, nyaman tak terkatakan, membersihkan bahkan semua kecemasannya dari potensi kecelakaan Yuanen Hui. Setelah melakukan ini, Su tua tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, dan seluruh tubuhnya menghilang begitu saja. Wajah Ying Lohong bahkan lebih jelek, ini adalah konspirasi, yang jelas dari Old Su. Dia memberikan barang bagus seperti itu kepada Lan Xuanyu, dia meletakkan dasar untuk menyuapnya. Namun, dia juga tidak bisa membuat Lan Xuanyu menolak hadiahnya. Terlebih lagi, ruyi hijau ini sangat baik untuknya. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kembali ke guru. Halo nak, saya ayah Yuanen Hui. Baru saja, rekan Anda telah menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Anda harus menjadi orang yang membantunya berkembang. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda saat itu? Pria itu memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum. Su tua berkata bahwa Yuanen Hui tidak akan berada dalam bahaya, jadi tentu saja pria ini tidak perlu terburu-buru. Lan Xuanyu menceritakan situasi pada saat itu, ekspresi Ying Lohong berangsur-angsur kembali normal saat dia mendengarkannya. Kemudian dia menemukan bahwa dia menyesalinya, dia menyesali bahwa dia terlalu berhati lembut, membiarkan anak ini menjadi hantu yang ceroboh itu. Bahkan tanpa memperhitungkan potensinya sendiri terlebih dahulu, hanya kemampuannya untuk melepaskan keterampilan martial soul fusion dengan banyak orang saja sudah membuatnya layak untuk dipupuk. Dia dan Dong Qianqiu dapat melakukan keterampilan martial soul fusion, dia dapat merangsang Li Han, Li Bin dan Jia Yu untuk melepaskan keterampilan martial soul fusion dan sekarang lagi dengan Yuanen Hui, dia menyebabkan dia mengalami mutasi martial soul. Bahkan untuknya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan monster kecil seperti itu. Dia sudah bisa dianggap sebagai pembuat keterampilan martial soul fusion. Kapan keterampilan martial soul fusion menjadi begitu umum? Apalagi, dia saat ini hanya memiliki 2 cincin. Jika kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi, mereka belum tahu perubahan apa yang akan terjadi. Inilah yang paling dinantikan oleh Ying Lohong. Dia harus memberi perhatian khusus pada anak ini. Memikirkan hal ini, Ying Lohong menyipitkan matanya, cahaya redup mengalir di matanya. Dia harus berbicara dengan hantu ceroboh itu sekali lagi, sayang sekali membiarkan anak ini di Departemen Komando Antar Bintang. Kekuatan individu Lan Xuanyu tidak cukup kuat, tetapi sifat terbesarnya adalah kemampuan komprehensifnya. Dengan kemampuannya memerintah, Bu Fing, mengendalikan ditambah kemampuan untuk menciptakan keterampilan fusi jiwa bela diri,
dia pasti bisa menjadi sosok inti dari tim papan atas. Di bawah kepemimpinannya, tim tahun pertama telah mengalahkan tim terbaik tahun ketiga, yang sudah terbukti banyak. Di masa depan, dia akan memiliki battle armor dan belajar bagaimana mengendalikan mecha, betapa luar biasanya itu. Suanyu, kembali ke asrama dulu, dan kirimi aku video pertempurannya. Ying Lohong berkata dengan sungguh-sungguh. Lan Suanyu melirik Xiaoqi di sebelahnya. Saat dia hendak berbicara, Xiaoqi buru-buru berkata, "Din yang terhormat, Anda harus tahu bahwa video turnamen pertarungan jiwa di dunia Douluo adalah milik pemenang. Dalam arti tertentu, ini adalah milik pribadi anak-anak. Video ini harus dirilis di pusat pertukaran, dan banyak orang pasti akan tertarik. Mereka baru saja memasuki sekolah, periode waktu di mana mereka sangat membutuhkan sumber daya pelatihan. Jadi, Lan Suanyu berkata dengan ekspresi malu, Din, itu adalah ideku. Saya sebelumnya bertukar sesi pelatihan di Sigat Lake, dan itu bekerja dengan sangat baik, tetapi terlalu mahal. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa emblem." Mendengar apa yang dikatakan Lan Suanyu, Xiaoqi terkejut. Dia juga khawatir anak ini akan mengatakan bahwa dia menginginkan setengah dari bagiannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Lan Suanyu tidak hanya tidak mengatakannya, tetapi langsung mengambil semua tanggung jawab. Lan Suanyu adalah seorang anak berusia 11 tahun, dan permintaannya cukup masuk akal. Ying Lohong tentu saja tidak akan menyalahkannya. Anak ini tidak hanya memiliki IQ yang tinggi, tetapi juga EQ yang cukup baik. Dia segera mendapatkan rasa hormat yang baru dari Xiaoqi, meninggalkan kesan yang sangat baik untuknya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa semua ini diajarkan oleh Yin Tianfan, menimbang pro dan kontra, menilai situasi dan memanfaatkan peluang. "Oke, aku akan membelinya nanti." Ying Lohong mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang, publikasikan sesegera mungkin di pusat pertukaran." Xiaoqi berkata, "Aku akan memberinya tumpangan. Apa aku harus menghubungimu kalau begitu?" "Bagus, tolong lakukan itu." "Yuanen Fengyu, karena Hui baik-baik saja, aku pergi sekarang." Ying Lohong berkata kepada ayah Yuanen Hui. Yuanen Fengyu berkata, "Maaf telah merepotkanmu Din Ying, aku akan menjaganya di sini sampai dia bangun. Seharusnya tidak ada masalah berkat bantuan Ootsu. Aku bisa yakin kalau begitu. Garis keturunan Hui harus berhubungan dengan garis keturunan ibunya. Saya sarankan Anda mengundang ibunya untuk memeriksanya, agar tidak ada gejala sisa. Lagi pula, kita masih harus berhati-hati dalam hal mutasi martial soul," kata Ying Lohong. "Baiklah." Ekspresi Yuanen Fengyu menjadi sedikit tidak wajar. "Oke, aku pergi dulu." Ying Lohong pergi, dan Lan Suanyu serta yang lainnya juga meninggalkan asrama setelah mengucapkan selamat tinggal. Begitu mereka meninggalkan rumah, Lan mungkin tiba-tiba meraih lengan baju Lan Suanyu dan berkata, "Kita menang. 960.000 koin Douluo." Lan Suanyu mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu. Dengan sistem dunia Douluo sebagai saksi kita seharusnya memiliki sebanyak itu. Selain itu, kami juga mendapat pemasukan dari tiket, tidak yakin berapa." Mata Lan mungkin berbinar, dan dia berkata, bagikan. Mari kita membagi sekarang. Kirim langsung ke akun dunia Douluo saya." Lan Suanyu berkata, "Oke, saya juga akan masuk ke dunia Douluo ketika saya kembali." Ngomong-ngomong, kalian semua ada di sini, dan kalian telah mendengar apa yang Guru Xiao katakan sebelumnya. Kali ini video pertarungan kita seharusnya bisa menjual beberapa emblem. Ini akan diterbitkan atas nama Guru Xiao. Guru Xiao mendapat setengahnya, dan kami membagi sisanya sama rata. Kamu baik-baik saja dengan itu, kan? Bab 333 Efek Luar Biasa Rui. Lan mungkin menatap Dong Qianqiu, dan berkata, "Tidak masalah. Meskipun hanya 1 hari, keuntungan hari ini sangat luar biasa. Tentu saja, mereka tidak akan bisa meniru hasil hari ini di dunia Douluo dalam beberapa hari ke depan. Tapi ini sudah menambahkan lebih dari 1 juta koin Douluo, penghasilan yang cukup besar. Dengan 1 juta koin Douluo, selama periode promosi itu berarti mereka dapat menukar 1000 lambang putih. Atau sekitar 70 lambang kuning. Untuk siswa baru ini, itu pasti kekayaan yang sangat besar. Setelah membagi, ada sebanyak 200 lambang putih untuk setiap orang. Untuk mahasiswa baru, lambang putih dan kuning tidak diragukan lagi cukup untuk membeli apapun yang mereka butuhkan.
Hanya Lan Xuanyu yang merasa keuntungannya tidak sebanyak itu. Jika semua orang berbagi sama rata, itu setara dengan selusin lambang kuning. Setiap kali dia berkultivasi di Danau Dewa Laut selama 1 jam, harganya 3 lambang kuning, dan selusin itu akan hilang setelah beberapa kali. Bahkan jika dia membutuhkan waktu setengah bulan hingga sebulan untuk mencerna energinya, itu hanya cukup baginya untuk bertahan selama 2 hingga 3 bulan. Hasilkan uang, jalan untuk mendapatkan emblem benar-benar panjang. Guru Xiao sudah sangat kuat, tetapi bahkan dia masih sangat ingin mendapatkan lambang. Ketika dia kembali ke dunia Douluo, Lan Xuanyu merasa sangat gembira saat melihat 980.000 koin Douluo di akun timnya. Pada saat yang sama, ia juga menerima bagian tiket. Ada lebih dari 40.000 koin Douluo, yang jumlahnya cukup banyak. Dari sini bisa ditebak berapa banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Total aset mereka melebihi 1,02 juta koin Douluo. Lan Xuanyu menyimpan sisa 20.000 koin Douluo, dan 1 juta koin Douluo dibagikan secara merata. Setiap orang memiliki 200.000 koin. Satu-satunya penyesalannya adalah dia merasa sayang Fatih tidak datang. Jika Qianlei ada di sana, dia akan mendapat bagian ekstra. Jumlahnya 200 emblem putih, lebih dari 10 emblem kuning. Total panen Lan Xuanyu selama penilaian sebelumnya kira-kira sebesar itu. Dan ini belum berakhir, mereka masih punya waktu 6 hari untuk terus mendapatkan koin Douluo. Mulai dari 0 atau dari 200.000 koin Douluo, kecepatan mereka menghasilkan uang pasti akan berbeda. Dunia Douluo sangat lengkap, bahkan memiliki sistem peminjaman. Bahkan melalui pinjaman jangka pendek, mereka masih bisa menghasilkan keuntungan. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia belum mencoba merencanakan tentang bagaimana menghasilkan uang di masa depan. Sebagai gantinya, dia pertama-tama menyegel video tersebut, lalu keluar dari pot simulasi, dan meneruskan video tersebut ke Xiaoqi melalui komunikator Slack-nya. Xiaoqi mengatakan kepadanya bahwa dia akan menontonnya sendiri terlebih dahulu, lalu menggantungnya di pusat pertukaran untuk dijual. Biaya setiap penayangan ditetapkan pada 3 lambang putih. Alasan penetapan harga ini adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang membeli. Lambang kuning benar-benar langka dan berharga bagi siswa dari pengadilan luar. Sejalan dengan itu, mereka adalah lambang yang relatif lebih putih, dan banyak pekerjaan sekunder dibayar cukup untuk membelinya. Seperti yang dilihat Lan Xuanyu dan yang lainnya mendapatkan uang dengan mengemudi sebelumnya, mereka semua adalah siswa tingkat rendah di akademi. Mereka relatif lemah dan tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan tugas. Sebagian besar siswa masih memiliki beberapa lambang putih yang tertinggal. Meskipun 3 lambang putih tidak terlalu murah, harganya juga tidak terlalu mahal. Jika lambang kuning ditetapkan sebagai harga, maka satu-satunya pembeli potensial mungkin adalah para guru. Karena jumlah guru tidak sebanyak siswa, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, keuntungan kecil tetapi perputaran cepat adalah pilihan terbaik. Xiaoqi memberitahu Lan Xuanyu pikirannya dengan sangat sabar, bukan tanpa tujuan untuk mengajarinya pada saat yang sama, dan Lan Xuanyu merasa tercerahkan. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa metode kultivasi jiwa bela diri kembar yang dia jual sebelumnya belum dibeli oleh siapapun sekarang, mungkin karena harganya yang mahal. Dia sendiri mendapatkan cukup banyak sumber daya sejak awal, dan dia masih memiliki selusin lambang kuning di sakunya. Namun, sebenarnya hanya ada sedikit orang di outer court yang memiliki lambang kuning sebanyak itu. Bahkan jika setiap orang dapat menghasilkan sebanyak itu, mereka akan menggunakannya untuk membeli sumber daya kultivasi, dan sangat sedikit yang tersisa saat itu. Setelah belajar dari Xiaoqi, Lan Xuanyu merasa bahwa memberikan setengahnya kepada guru Xiao kali ini tidak sepadan. Dia sekarang hanya harus menunggu cek. Hari ini sangat menegangkan dan menggerahkan, dan pada saat yang sama juga sangat memuaskan. Sekali lagi, pertarungan hari ini juga membuatnya sadar akan kekurangannya. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Meski pada akhirnya mereka menang, kekuatan Tang Yuge dan timnya nyatanya luar biasa. Jika bukan karena kebetulan, 2 penguasa jiwa terang dan gelap meledakkan diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Ledakan Yuanen Hui Hui hanyalah kekuatan 1 pukulan. Jika 2 Master Jiwa Black Tortoise Shield ada di sana, mereka mungkin bisa menahannya dengan kekuatan penuh. Tang Yuge sama sekali tidak berspesialisasi dalam pertahanan. Yang paling penting adalah mereka memiliki battle armor. Mereka memenangkan kelompok 5 Tang Yuge tanpa battle armor mereka.
Bagaimana jika mereka memakainya? Mereka akan benar-benar hancur. Sebagai pilar tim, selain melakukan buffing, nyatanya dia tidak melakukan apa-apa. Bukannya dia tidak mau melakukannya, kekuatannya terlalu lemah. Melawan lawan di level 5 ring, dia tidak bisa ikut campur. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, dia harus memasuki level 3 ring dengan cepat. Setelah menjadi penatua jiwa, dia seharusnya bisa membuka lembaran baru sepenuhnya. Sambil memikirkannya, dia tiba di ruang meditasinya. Di dalam ruangan, aura kehidupan yang tebal dan pekat dapat dirasakan, dan lambang tingkat hitam tergeletak di sana dengan tenang, masih menyerap energi kehidupan di udara sekitar untuk memulihkan dirinya sendiri. Apa yang bisa ditukar dengan lambang hitam? Benda ini pasti sangat berharga dan langka. Lan Xuanyu mengambil lambang pangkat hitam dan menutup-tutupnya. Saat berikutnya, aura kehidupan di ruang meditasi semakin intensif. Tiba-tiba, sensasi hangat mengalir keluar dari dadanya. Saat dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, dia tiba-tiba mengerti, dan dia segera mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ruyi Zamrud kecil muncul di telapak tangannya. Pada saat dia mengeluarkannya, Lan Xuanyu tiba-tiba menemukan bahwa seluruh ruang meditasi tampak menyala, dan kecerahannya meningkat tajam. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa di dasar ruang meditasi, susunan jiwa mulai memancarkan lingkaran cahaya yang lebih kuat, dan kemudian dia terkejut melihat bahwa energi kehidupan hampir berkerumun dari luar ke ruang meditasi. Berebutan, saling berebut untuk menjadi yang pertama tiba, seolah takut ketinggalan sesuatu jika mereka terlambat. Ini, Lan Xuanyu menatap Ruyi hijau dengan heran. Dalam persepsinya, bahkan ketika lambang pangkat hitam sedang dalam masa kejayaannya, daya tarik energi kehidupannya tidak sekuat benda kecil ini. Setelah dirangsang oleh aura kehidupan, Ruyi hijau mulai memancarkan halo hijau yang lebih lembut, dan aliran aura kehidupan kemudian diam-diam melilitnya sebagai pusat di ruang meditasi. Pusaran garis keturunan di tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda mengaduk, bahkan kekuatan jiwanya tampaknya ditarik oleh kekuatan hidup yang kuat dari dunia luar, dan mulai berputar perlahan dengan sendirinya. Efek ini sudah bisa menyusul sesi kultivasinya berendam di Danau Dewa Laut. Ruyi ini terbuat dari bahan apa? Lan Xuanyu melihatnya dengan takjub, dan kemudian dengan hati-hati menempatkan Ruyi hijau di tempat lambang pangkat hitam berada, yang merupakan pusat dari seluruh ruang meditasi. Tiba-tiba, susunan jiwa di dasar ruang meditasi ditutupi oleh lingkaran cahaya hijau samar, memberikan tekstur yang aneh. Duduk bersila, Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya sebenarnya sudah sangat penuh sekarang. Yang dia butuhkan adalah mengompres dan menyerapnya sepenuhnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan dirinya sendiri. Saat ini, dia benar-benar tidak berani menyerap energi kehidupan ini lagi, tetapi dia segera menemukan bahwa aura kehidupan yang dipancarkan oleh Ruyi hijau ini berbeda dari yang lain. Bab 334 Lompatan Besar Kekuatan Spiritual Qianlei. Jika seseorang membandingkan aura kehidupan yang dia hadapi sebelumnya, termasuk yang dari Danau Dewa Laut, sebagai butiran beras, maka setelah energi kehidupan eksternal bersentuhan dengan aura Ruyi hijau, secara alami berubah menjadi bubuk halus, partikel yang sangat kecil. Manfaat terbesar dari perubahan ini adalah memfasilitasi penyerapan. Oleh karena itu, ketika energi kehidupan itu menyentuh tubuhnya, pertama-tama akan melewati pakaiannya dengan susah payah, dan kemudian menembus kulitnya. Setelah itu perlahan-lahan akan menyatu dengan daging dan tulangnya seiring waktu. Ini menyebabkan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Masalah besar yang dihadapi oleh seorang master jiwa dalam kultivasi adalah apakah tubuhnya dapat menahan kekuatan jiwa yang dia kembangkan. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan spiritual. Oleh karena itu, penguatan tubuh selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para master jiwa. Ini mengharuskan master jiwa untuk meredam tubuhnya sambil mengolah kekuatan jiwanya, untuk membuat tulang seseorang kuat dan mampu menahan semburan energi yang lebih kuat. Dalam hal ini, Lan Xuanyu jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tubuhnya terus dipelihara oleh pusaran darahnya, dia memiliki tubuh yang jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Kalau tidak, ketika tubuhnya membengkak untuk pertama kalinya setelah menyerap sejumlah besar energi kehidupan, kemungkinan besar dia akan meledak. Namun, siapa yang akan mengatakan tidak untuk membuat tubuh lebih marah lagi? Dengan kekuatan tubuh yang lebih tinggi dan ketahanan meridiannya yang lebih besar, dia dapat menyerap dan mengubah lebih banyak kekuatan jiwa, dan seiring pertumbuhannya,
kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat. Selain itu, dia sekarang telah menemukan metode untuk mengembangkan kekuatan jiwanya melalui kekuatan garis keturunannya. Dengan energi kehidupan yang cukup, kecepatan kultivasinya benar-benar bisa dianggap sangat cepat. Dengan kekuatan tubuh yang meningkat, itu akan semakin cepat. Dengan penemuan ini, Lan Xuanyu segera dalam suasana hati yang baik, dia berkonsentrasi untuk terus menekan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama, tubuhnya secara halus dibentuk kembali oleh energi kehidupan di ruang meditasi. Orang tua itu, latar belakang macam apa yang dia miliki sehingga dia bisa begitu saja memberinya Ruyi hijau ini. Efeknya terlalu bagus. Juga mengapa Din Ying tampaknya sangat waspada terhadapnya saat itu. Pikiran ini melintas di benak Lan Xuanyu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Manfaat Ruyi hijau ini terlalu besar. Itu menyaring energi kehidupan sehingga tidak ada yang terbuang, memungkinkan dia melakukan proses penyerapan yang lebih baik. Ini benar-benar kabar baik. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasi, langit di luar sudah gelap gulita. Meregangkan tubuhnya, serangkaian retakan tulang terdengar di sekujur tubuhnya. Lan Xuanyu bahkan melihat kabut hijau samar memancar dari tubuhnya, yang disebabkan oleh energi kehidupan yang melekat padanya terlalu melimpah. Setelah menyerap dan mengubah sejumlah besar kekuatan jiwa, setelah sesi meditasi ini, dia telah mengompres lebih dari seperlimanya. Mungkin karena kekuatan spiritualnya yang dipandu oleh Ruyi hijau membantu menstabilkan tubuhnya, penyerapan kekuatan jiwanya agak lebih cepat dari yang diharapkan. Menghidupkan komunikator jiwanya, Lan Xuanyu menemukan bahwa dia telah menerima cukup banyak pesan. Qianlei adalah orang yang paling banyak mengirim. Qianlei telah mengirim selusin pesan, kebanyakan dia mengeluh sambil menangis. Dia telah kembali, dan kemudian tahu dari Liu Feng bahwa Lan Xuanyu dan yang lainnya telah memperoleh koin Douluo dalam jumlah besar, yang dapat ditukar dengan sejumlah besar lambang. Dia sangat menyesal sampai ususnya membiru. Lan Xuanyu dengan enggan membalas pesan yang mengatakan dia berjanji untuk meminjamkan 5 lambang kuning, sehingga dia bisa menggunakannya terlebih dahulu. Jika nanti ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak koin Douluo, dia akan meneleponnya. Di antara pesan dari orang lain, yang paling mengejutkan Lan Xuanyu adalah pesan dari Xiaoqi. Dia hanya menulis beberapa kata sederhana, penjualannya panas. Bahkan jika Guru Xiao mengatakan bahwa penjualannya panas, maka hasilnya pasti tidak buruk. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak bersemangat? Harga untuk satu orang adalah 3 lambang putih. Jika puluhan orang membeli ini, maka keuntungannya sudah cukup besar. Begitu dia membalas pesan ke Qianlei, telepon Qianlei datang. Bos, buah. Suara Qianlei sangat keras sehingga dia tampak hampir menangis. Baiklah, baiklah, jangan menangis. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Lan Xuanyu buru-buru menghiburnya. Qianlei berkata, saya dibawa ke tempat guru untuk berlatih. Saya berlutut lebih dari sehari, saya hampir mati. Dan ketika saya kembali, saya mendapat kabar buruk itu. Saya melewatkan kesempatan. Rasanya sakit, sangat sakit. Saya melewatkan kesempatan yang begitu besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan memberimu 5 lambang kuning, kamu gunakan dulu. Kami masih punya waktu, saya akan menelepon Anda ketika saya menemukan kesempatan. Lan Xuanyu berkata tanpa daya. Qianlei berkata dengan marah, kamu tidak tahu bagaimana setelah Frenzy mendapatkan tawaran yang bagus dengan ikut denganmu dan dia mengambil waktu yang manis untuk memamerkannya kepadaku. Aku marah sampai mati. Jangan ajak dia lain kali. Cukup, pertama-tama bicarakan tentang Anda, mengapa Anda berlutut begitu lama, Anda menemukan seorang guru pribadi. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qianlei menceritakan proses dipanggil oleh Ying Lohong dan guru murid relasinya. Sebenarnya aku sudah kembali beberapa waktu yang lalu, tapi aku terlalu lelah. Saya tertidur ketika saya kembali dan kemudian mendengar berita mimpi buruk itu ketika saya bangun. Aku benar-benar merasa seperti disambar petir. Kesempatan yang sangat bagus dan saya melewatkannya. Aku tidak percaya ini, aku benar-benar tidak mau. Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana kekuatan spiritualmu tumbuh setelah berkultivasi dengan cara ini? Qianlei tercengang, saya tidak tahu. Saya belum mengujinya. Saya pergi tidur ketika saya kembali, dan menangis ketika saya bangun. Berhenti merengek dan cepat periksa dirimu untuk melihat apakah kamu telah menderita dengan sia-sia. Sungguh luar biasa Din Ying bersedia menerima Anda.
Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu. Guru mengatakan hal yang sama. Dia berkata bahwa jiwa bela diri dan kekuatan spiritual saya sangat erat kaitannya, dan saya harus fokus untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya. Jika kekuatan spiritual saya naik, kekuatan jiwa saya akan diberi makan kembali dan tumbuh bersama. Tetapi mengolah kekuatan spiritual sangat sulit. Bos, saya akan mengujinya dulu, lalu saya akan pergi ke asrama Anda untuk mencari Anda. Lalu mari pikirkan tentang cara lain apa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan koin Douluo. Dengan sumber daya yang cukup, pasti akan lebih mudah untuk dibudidayakan. Oke, setelah beberapa saat, Qian Lei datang. Dia tampak sangat terjepit, dengan lingkaran hitam di bawah mata merahnya, dan dia tampak lebih kurus. Tapi saat ini, dia menyeringai, benar-benar berseri-seri dengan kebahagiaan. Haha, itu telah meningkat lebih dari 100 poin. Tidak pernah secepat ini. Itu sangat berharga, itu sangat berharga. Kekuatan spiritualku langsung meningkat lebih dari 100 poin. Bos, kecepatan ini lumayan kan? Lebih dari 100. Lan Xuanyu juga terkejut. Dalam 2 hari, kekuatan spiritualnya telah meningkat sangat banyak, itu lebih dari tidak buruk. Jika aku bisa terus tumbuh seperti ini, tidak akan lama bagiku untuk menembus spirit si Rilem dan melangkah ke level berikutnya. Qian Lei berkata dengan penuh kemenangan. Lan Xuanyu berkata, oke, berhentilah bermimpi, efek pertama kali harus menjadi yang terbaik dan sulit untuk direproduksi. Tapi saya menduga Din Ying harus memiliki cara lain untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Anda hanya harus mengikuti bimbingannya dan berkultivasi dengan keras. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 5 lambang kuning dan menyerahkannya kepada Qian Lei. Gunakan ini dulu. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin pergi ke pusat pertukaran untuk menukar sumber daya, pergilah ke Din Ying terlebih dahulu. Guru harus bisa mendapatkan diskon, dan biarkan Din Ying memberitahu Anda apa yang harus dibeli. Jangan menghabiskannya sembarangan. Anda harus memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin. Melihat 5 lambang kuning di depannya, dan kemudian pada Lan Xuanyu, Qian Lei mengertakkan gigi dan berkata, Bos, ini saya pinjam dari Anda, dan saya akan mengembalikannya nanti. Setelah dia memasukkan lambang kuning ini ke dalam sakunya, dia tiba-tiba tersenyum. Bos, apakah ada cara lain untuk mendapatkan koin Douluo dengan cepat? Qian Lei memandang Lan Xuanyu dengan penuh harap. Lan Xuanyu tersenyum pahit, bagaimana bisa ada begitu banyak celah untuk dimanfaatkan. Sistem dunia Douluo dibuat dengan sangat baik. Jika bukan karena letusan Hui-Hui yang tak terduga kali ini, kami akan kehilangan segalanya. Dan saya pikir kita akan menjadi radarnya. Kita harus berhati-hati. Qian Lei berkata dengan kecewa, kalau begitu, benar-benar tidak ada cara lain. Bab 335 peringkat 28. Lan Xuanyu berkata, saya tidak tahu, saya akan masuk nanti dan melihat apakah ada peluang. Anda harus pergi melihat-lihat sendiri. Petik 2. Benar, oke, untungnya, kekuatan spiritual saya telah meningkat pesat, saya tidak sepenuhnya menderita kerugian. Kalau begitu aku akan kembali dulu, mari kita bicara lagi di dunia Douluo. Qian Lei pergi secepat angin. Dia tidak sabar untuk memberitahu Ying Lohong berita tentang peningkatan kekuatan spiritualnya, dan pada saat yang sama bertanya padanya apa yang cocok untuk dia tukarkan. 5 lambang kuning bukanlah kekayaan yang sedikit. Setelah Qian Lei pergi, Lan Xuanyu tidak bergegas ke dunia Douluo, tetapi diam-diam menetap, merangkum hasil panennya setelah datang ke akademi dalam pikirannya. Peningkatan yang paling jelas adalah kekuatan jiwa dan garis keturunannya. Lingkungan Akademi Shrek di sini terlalu cocok untuknya berlatih, dan ini akan menjadi prioritas utamanya untuk bulan-bulan berikutnya. Kekuatannya tidak cukup baik, tidak peduli seberapa bagus aspek lainnya, itu tetap tidak berguna. Dia setidaknya harus mencapai peringkat 30. Kemudian siapkan battle armor-nya. Dia belum berdiskusi dengan rekannya tentang apa yang harus dilakukan setiap orang, mereka harus melakukannya di bawah bimbingan seorang guru, dan mencoba untuk melihat aspek mana dari pembuatan battle armor yang lebih cocok untuk mereka masing-masing. Dan kemudian belajar. Semua ini membuatnya merasa sangat sibuk. Namun, dia cukup nyaman dengan kehidupan seperti ini. Ketika dia berada di Akademi Tianluo, dia selalu menjadi yang tersibuk di seluruh kelas junior elit, dan dia harus belajar dengan Yin Tianfan dan Ji Hongbin pada saat yang bersamaan. Tidak ada waktu menganggur sama sekali. Setelah datang ke sini,
dia masih sibuk. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih mengontrol bagaimana dia berkultivasi dan apa yang dia pelajari. Langkah selanjutnya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama mengikuti gurunya untuk mempelajari lebih banyak ilmu dari Departemen Komando Antar Bintang. Dia akan berusaha yang terbaik untuk meningkatkan. Fakta telah membuktikan bahwa penilaian Lan Xuanyu benar, dan sebenarnya tidak banyak kekurangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan di dunia Douluo. Dalam beberapa hari berikutnya, meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan cara mendapatkan koin Douluo, mereka tidak pernah menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah penjualan video tersebut di pusat pertukaran. Hanya dalam 3 hari, itu telah dibeli lebih dari 100 kali, memberi mereka lebih dari 300 lambang putih. Bahkan jika Xiaoqi mengambil setengah lainnya cukup untuk masing-masing diberi lusinan lambang putih, yang merupakan jumlah yang bagus. Pada akhirnya, 7 hari berlalu, dan semua orang menukar koin Douluo mereka ke akademi. Kelompok 5 Lan Xuanyu tidak diragukan lagi memiliki keuntungan terbesar, setiap anggota memiliki lebih dari 200 lambang putih. Lan Xuanyu menukar 150 di antaranya dengan lambang kuning, dan sisanya sebagai lambang putih. Yuanen Huihui tidur selama 3 hari berturut-turut sebelum bangun, dan kemudian mengikuti pelatihan tertutup. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Yuanen Huihui sekarang. Akademi telah menyetujui permintaan ketidakhadirannya, tanpa batas waktu. Di Akademi Shrek, meminta cuti adalah hal yang sangat umum, selama itu karena alasan yang mirip dengan pelatihan tertutup, siapapun bisa bertanya. Adapun tidak bisa mengikuti akademik dan belajar, itu urusan siswa sendiri. Jika Anda tidak bisa mengikuti, cobalah untuk mengikuti, jika tidak, cepat atau lambat Anda akan tersingkir. Meskipun mereka bebas dalam cara mereka belajar, mereka merasa lebih terdesak. Dalam 7 hari, Lan Xuanyu akhirnya memadatkan dan mengubah semua kekuatan jiwa yang dia kumpulkan dari sesi meditasi pertamanya di Danau Dewa Laut, sepenuhnya menjadikannya bagian dari dirinya. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya, itu memberinya kejutan besar. Peringkat 28. Ya, dalam waktu sesingkat itu, kekuatan jiwanya benar-benar telah menembus, dengan cepat naik ke peringkat 28. Pada kecepatan ini, jika dia melakukannya lagi, dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk mencapai peringkat 30. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke Akademi Shrek, dia, yang dulunya adalah orang yang mengolah kekuatan jiwa paling lambat, sekarang akan memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Kekuatan jiwa adalah dasar dari segalanya, jadi peningkatannya tentu saja merupakan hal yang baik. Awalnya dia berpikir bahwa 5 hari sudah cukup, tetapi Rui Hijau terus mengejutkannya. Itu membantunya untuk menyerap energi kehidupan dengan lebih baik dengan membimbingnya untuk terus-menerus menembus tubuh Lan Xuanyu. Sambil mengompresi kekuatan jiwanya, itu juga akan mengarahkan energi kehidupan dan kekuatan garis keturunannya untuk lebih menyempurnakan tubuhnya, sehingga butuh lebih banyak waktu. Namun meski begitu, kecepatan kultivasinya cukup cepat. Selama minggu ini, semua orang tampak sangat sibuk. Begitu mereka keluar dari kelas, mereka akan memasuki dunia Douluo untuk mencari peluang menghasilkan uang dan mendapatkan koin Douluo. Meski sekelas, nyatanya mereka jarang berkomunikasi. Semua orang sibuk dengan kultivasi mereka sendiri. Xuanyu, bagaimana kalau keluar sepulang sekolah hari ini? Saya tidak tahan lagi. Qian Lei menabrak Lan Xuanyu yang duduk di depannya, dan berbisik. Keluar, kemana kamu pergi? Lan Xuanyu menoleh dan bertanya dengan suara rendah saat kelas diadakan. Qian Lei berkata, guru berkata bahwa saya harus mencapai keseimbangan antara kerja dan istirahat, memberi tahu saya bahwa saya dapat bersantai hari ini. Ayo pergi ke kota Shrek untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik, lalu makan makanan enak. Frenzy mengatakan dia tidak akan pergi. Dia benar-benar membosankan. Apakah kamu akan pergi? Lan Xuanyu langsung ingin menolak. Dia baru saja menyelesaikan pencernaan dan penyerapan kekuatan jiwanya, dan akan memulai putaran kultivasi berikutnya. Dia ingin membeli sesi kultivasi lain di Danau Dewa Laut, dan mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan efek yang sama seperti terakhir kali. Meskipun itu sangat mahal, jika dia bisa mendapatkan banyak peningkatan setiap saat maka tidak peduli seberapa mahalnya, itu sangat berharga. Dia masih memiliki banyak lambang kuning, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu untuk sementara waktu. 3 orang membeli barang pertama yang dia keluarkan di pusat pertukaran. Itu adalah 3 lambang kuning,
cukup untuk berkultivasi sekali di Danau Dewa Laut. Bos, ayo pergi. Tidak baik bagimu untuk menjadi begitu tegang setiap hari, dan kita juga bisa mengenal kota Shrek. Kota Shrek tidak hanya memiliki akademi kami, tetapi juga sekte Tang, dan banyak tempat bagus lainnya. Qian Lei menghajarnya. Oke, Lan Xuanyu berpikir sejenak dan setuju. Dia memang agak lelah akhir-akhir ini, setiap menit direncanakan sepenuhnya, yang sedikit menegangkan kondisi mentalnya, dan relaksasi yang tepat mungkin sangat dibutuhkan. Ingin menelepon Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Qian Lei tertawa dengan suara rendah. Oke, Lan Xuanyu menoleh untuk melihat Dong Qianqiu dan Lan Mengqin yang duduk jauh. Mereka semua mendengarkan kelas dengan hati-hati, dan kedua gadis itu duduk bersama. Mereka adalah dua gadis tercantik di antara tahun-tahun pertama. Terutama Dong Qianqiu, dengan rambut panjang biru tua dan wajah cantiknya. Meskipun dia baru mulai berkembang, dia sudah menjadi kecantikan yang mencolok. Saya belum sering melihatnya dalam beberapa hari terakhir, dan sepertinya dia dan Lan Mengqin telah menyelesaikan tugas di dunia Douluo. Di akhir kelas pagi, Lan Xuanyu berinisiatif untuk datang ke kursi Dong Qianqiu dan yang lainnya. Qian Lei dan aku akan pergi keluar pada malam hari, apakah kamu akan pergi? Tidak, tidak ada waktu. Lan Mengqin berkata tanpa ragu. Begitu tidak berperasaan, Qian Lei menjulurkan kepalanya dari belakang Lan Xuanyu dan berkata sambil tersenyum. Lan Mengqin meliriknya dengan tatapan marah, dan berkata, kamu sangat lemah, jadi kamu masih punya wajah untuk bermain. Anda benar-benar tidak takut dieliminasi. Qian Lei berkata, saya telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Guru berkata bahwa penting untuk mencapai keseimbangan antara kerja dan istirahat. Relaksasi yang tepat akan membantu kultivasi yang lebih baik. Terutama pada tingkat spiritual, jika Anda terus berlatih dengan giat, setelah itu mengarah pada gangguan saraf, itu akan berdampak negatif pada kekuatan spiritual Anda. Jadi mengapa tidak keluar dan menghirup udara segar? Saya mendengar dari para senior bahwa ada lelang di kota saat ini di bulan ini. Kami siswa Shrek dapat masuk secara gratis. Anda juga dapat berpartisipasi dalam lelang. Membayar dengan emblem tidak apa-apa. Seringkali ada hal-hal baik yang keluar, dan tampaknya lebih murah daripada yang ditukar oleh pusat pertukaran kami. Dong Qianqiu memandang Lan Xuanyu, mata mereka bertemu, dan Dong Qianqiu berkata, apakah kamu tidak berkultivasi hari ini? Bab 336 keluar. Lan Xuanyu berkata, Qian Lei benar, keseimbangan kerja istirahat yang tepat itu penting. Ingin ikut dengan kami untuk tur. Dong Qianqiu menabrak Lan Mengqin di sampingnya, ayo pergi. Lan Mengqin mendengus dan berkata, saya tidak mau. Saya hanya ingin berkultivasi. Namun, saya juga akan khawatir jika Anda pergi bersama mereka sendirian. Orang Lan Xuanyu ini tidak baik, dia yang terbaik dalam menyihir orang. Aku takut kamu ditipu, jadi aku akan menemanimu. Dong Qianqiu terdiam beberapa saat, dia juga murid guruku, juniorku, aku menganggapnya sebagai adik laki-laki. Dan kita semua masih sangat muda, tidak bisakah kamu berhenti membicarakan hal-hal ini? Sudut mulut Lan Mengqin terangkat, dan dia memandang Lan Xuanyu dengan sedikit provokatif. Pernahkah kamu mendengar, Qianqiu memperlakukanmu sebagai adik laki-laki, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, mengapa seorang adik laki-laki tidak bisa dekat dengan kakak perempuannya? Maka itu diselesaikan. Setelah mata kuliah pilihan di sore hari, kita akan berkumpul lagi. Dalam perjalanan kembali ke asrama, ekspresi Lan Xuanyu tenang, tetapi dari waktu ke waktu dia sedikit tersesat. Untuk beberapa alasan, ketika Dong Qianqiu mengatakan bahwa dia seperti adik laki-laki baginya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Pada sore hari, dia secara alami pergi ke Interstellar Center lagi dan mengikuti Tang Zhenhua untuk belajar mengemudikan kapal perang luar angkasa. Metode pengajaran Tang Zhenhua agak mirip dengan Yin Tianfan, sangat terfokus pada pertempuran yang sebenarnya. Perbedaannya adalah intensitas pengajaran Tang Zhenhua lebih tinggi, dan dia secara halus akan membantu menyesuaikan piloting Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bertanya kepadanya kapan dia bisa mempelajari pengetahuan lain tentang komando antar bintang. Tang Zhenhua mengatakan kepadanya bahwa pertama-tama dia harus bisa mengemudikan kapal perang luar angkasa dengan baik dan ketika dia bisa unggul dalam aspek ini, dia kemudian dapat mempertimbangkan untuk mempelajari hal-hal lain. Komando antar bintang sebenarnya sangat mirip dengan mengemudikan pesawat yang diperbesar.
Cara menangkap pesawat lain di medan perang antar bintang dan cara memerintah sebenarnya sama pada intinya. Oleh karena itu, saat dia berlatih mengemudikan kapal perang luar angkasa terlebih dahulu, dia juga meletakkan dasar untuk mempelajari hal-hal lain. Bahkan pada level Lan Xuanyu, setelah berlatih selama 1 sore, dia merasa pusing. Tetapi setiap kali setelah belajar dengan Tang Zhenhua, dia dapat merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Ketika dia kembali ke asrama, Qianlei dengan ekspresi gembira sudah menunggu di depan pintunya. Saat ini, mereka masih punya waktu sebelum janji temu yang disepakati. Lan Xuanyu kembali ke asramanya untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Kemudian dia pergi bersama Qianlei untuk menemui Lan Mengqin dan Dong Qianqiu di gerbang akademi. Mereka berempat mengenakan seragam Akademi Shrek. Di kota Shrek, siswa Akademi Shrek tidak diragukan lagi memiliki keuntungan yang sangat besar. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga Akademi Shrek. Rambut panjang Lan Mengqin dan Dong Qianqiu benar-benar menarik perhatian. Rambut biru tua Dong Qianqiu anggun dan misterius, dan rambut putih Lan Mengqin bersinar seperti kristal. Qianlei tidak bisa mengalihkan pandangannya dari memperbaiki Lan Mengqin. Lan Xuanyu menyapa kedua gadis itu, lalu melihat komunikator Shrek di pergelangan tangannya, dan berkata, menurut navigasi, kita akan membutuhkan waktu sekitar 40 menit berjalan kaki untuk sampai di rumah lelang. Haruskah kita mendapatkan mobil atau berjalan kaki? Dong Qianqiu berkata, ayo jalan-jalan, bukankah seharusnya kita berkeliling kota? Kalau ada tempat makan di jalan, kita juga bisa makan di jalan. Ya, baik. Lan Xuanyu mengangguk dan keluar lebih dulu. Melihat punggungnya, Dong Qianqiu sedikit bingung. Meskipun Lan Xuanyu tampaknya melakukan bisnis seperti biasa, untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa dia tampak sedikit berbeda hari ini. Sejak datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan kota Shrek. Setelah meninggalkan gerbang akademi, mereka berempat merasa sangat segar. Lagi pula, mereka masih sangat muda, dan sementara mata mereka berputar-putar, mereka merasa bahwa menumbuhkan beberapa pasang mata lagi dapat membantu. Gaya arsitektur kota Shrek sederhana dan tanpa hiasan. Semuanya dibangun menurut arsitektur zaman kuno. Tanahnya juga diaspal dengan batu-batu panjang, dan permukaannya yang dipoles sangat halus. Jalur khusus didedikasikan untuk kendaraan, tetapi jalan pejalan kaki di kedua sisi lebih besar dari jalan masuk. Semua bangunan di kota Shrek dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Hanya sekutu terdekat Akademi Shrek yang berhak tinggal di dekat danau. Bahkan organisasi besar seperti Spirit Pagoda tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Alasannya dikatakan karena permusuhan Spirit Pagoda terhadap Akademi Shrek 10.000 tahun yang lalu. Adapun hubungan saat ini antara Akademi Shrek dan organisasi Spirit Pagoda, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu. Mereka berempat mengikuti navigasi dan melihat banyak bangunan di jalan, beberapa di antaranya terlihat aneh. Misalnya, ada sebuah gedung yang terlihat seperti jam besar, dan baru setelah melihat rambu navigasi barulah mereka mengetahui bahwa itu adalah markas besar Bank Federal. Itu adalah anjing teratas dari seluruh lembaga keuangan federasi. Ketika federasi ingin membangun armada luar angkasa, itu harus disetujui dan dibayar oleh Bank Federal. Ada banyak markas besar seperti ini, seperti Persekutuan Pandai Besi, Divisi Mesia, Del, semuanya ada di kota Shrek. Orang bisa membayangkan posisi seperti apa yang dimiliki kota ajaib ini di seluruh federasi. Arsitektur dari masing-masing markas ini semuanya memiliki ciri khas masing-masing, dan sekilas terlihat sangat tua. Tidak diragukan lagi, di kota Shrek, hanya berjalan-jalan dan melihat bangunan-bangunan ini dianggap sebagai kegiatan wisata yang sangat baik. Aku lapar, kita makan apa? Qianlei melihat sekeliling dengan gembira dan menabrak Lan Xuanyu. Aku baik-baik saja dengan apapun. Lan Xuanyu berkata, sejak dia melakukan kontak dengan energi kehidupan yang kaya dan berlimpah di kota Shrek, dia tidak mudah lapar seperti di masa lalu. Mengisi kembali dirinya melalui energi kehidupan jauh lebih efisien daripada makan makanan. Qianlei berkata, jalan gurme tepat di depan kita. Saya telah mempelajari peta sebelumnya. Kami baru saja melewatinya. Mari kembali untuk melihatnya. Besar, mereka berempat berjalan ke Gourmet Street. Anehnya, tidak ada hotel besar di kedua sisi jalan, hanya toko-toko kecil yang berjajar satu demi satu. Setiap toko didekorasi dengan ciri khasnya masing-masing, tidak bisa dianggap besar, tetapi semuanya sangat bersih dan rapi. Sekilas,
Jalan gourmet ini tampak memiliki sebanyak 200 atau 300 toko di kedua sisi jalan. Aroma datang bertubi-tubi, hampir setiap beberapa langkah ke depan, aroma makanan yang berbeda melekat di ujung hidung mereka. Bahkan jika seseorang tidak lapar, seseorang pasti akan ngiler begitu tiba di sana. Toko yang mana? Mereka semua terlihat sangat lesat. Qian Lei melihat sekeliling kemana-mana, mata Dong Qianqiu dan Lan Mengqin juga bersinar cemerlang. Lan Xuanyu berkata, mengapa kita tidak menemukan sesuatu yang terlihat bagus, masuk dan makan hidangan khas atau sesuatu, lalu pindah ke tempat lain untuk makan hidangan khasnya. Dengan cara ini kita bisa makan lebih banyak. Dong Qianqiu tersenyum dan berkata, ini ide yang bagus, kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebagai Chouhan. Lan Xuanyu berkata sambil linglung, kapan saya mendapatkan nama panggilan seperti itu? Guru Nana memberitahuku. Dia bilang kamu cukup bisa makan. Kata Dong Qianqiu sambil menyipitkan matanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin karena di masa lalu tidak ada cukup energi untuk mengisi ulang diriku, tapi ini tidak lagi menjadi masalah di Shrek. Energi kehidupan di sini kaya, membuat kebutuhan makan saya tidak sekuat dulu. Berhenti mengoceh begitu banyak, cepat dan makan. Untuk yang pertama kita ke sana, Roasted Bird Restaurant, apa yang mereka sajikan? Kedengarannya seperti ayam bakar atau yang serupa. Baunya enak. Sambil berbicara, Qian Lei sudah bergegas ke sebuah restoran kecil tidak jauh dari sana. Saat itu masih pagi, dan tidak banyak tamu, tetapi begitu mereka masuk melalui pintu, aroma barbecue menyerang indera mereka. Seorang pelayan menyapa mereka, membawa mereka ke meja untuk 4 orang, dan kemudian menanyakan apa yang ingin mereka makan. Pelayan itu jelas memperhatikan seragam akademi Shrek pada mereka. Dia tidak memperlakukan mereka dengan enteng karena usia mereka yang masih muda dan terlihat sangat sopan. Apakah kamu punya hidangan khas yang enak di sini? Kami ingin memesannya. Lan Xuanyu bertanya. Bab 337 Rumah Lelang. Pelayan berkata, toko burung panggang kami terutama memanggang daging ayam, seperti ampela ayam, hati ayam, dada ayam, kaki ayam, del. Tetapi untuk hidangan khas, saya sarankan Anda mencoba kulit ayam. Kulit ayam bakar kami banyak dipuji masyarakat. Kami menggunakan butter spring chicken terbaik yang diproduksi di kota Tiandou. Ayam-ayam itu ditinggikan dengan hanya memakan biji bunga matahari. Dagingnya sangat empuk dan kulit ayamnya montok. Jika Anda meremasnya dengan tangan, minyak ayam akan keluar dalam bentuk gel transparan, sangat bergizi dan baunya sangat enak. Berhenti bicara, aku tidak tahan lagi, ayolah. Mari kita ambil 20 tusuk sate dulu. Masing-masing 5 tusuk sate. Qian Lei tidak tahan lagi setelah mendengar deskripsi pelayan itu. Lan Xuanyu berkata, 4 kaki ayam lagi. Dan juga beberapa jus. Oke, tolong tunggu sebentar. Pelayan pergi untuk mengatur piring. Lan Xuanyu dan Qian Lei duduk di satu sisi, dan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin di sisi lain. Lan Mengqin tersenyum dan berkata, deskripsi pelayan ini sungguh menakjubkan. Mendengarnya, saya langsung nafsu makan. Qian Lei meregangkan lehernya dan melihat ke arah dapur belakang, sudah melewati batas kesabarannya. Tak lama kemudian, sebuah nampan logam dibawa ke atas, 4 cangkir jus, ditambah sepiring kulit ayam panggang dan stik drum di atasnya. Tiba-tiba, aroma yang kuat menyerang hidung mereka. Kulit ayam panggangnya terbuat dari jus daging dan tampak mengkilap. Kulit ayam emasnya sedikit gosong di beberapa tempat, tapi lebih menggoda lagi, dengan sedikit suara, ci. Setelah mencium aroma yang kaya, mereka berempat tidak bisa menahan lagi. Mereka menembak pada waktu yang hampir bersamaan, masing-masing mengambil tusuk sate dan memulai pesta. Satu gigitan, kulit ayam panas yang membakar langsung membuat mereka terengah-engah. Namun tak lama kemudian, aroma kuat bercampur aroma daging panggang memenuhi mulut mereka seketika. Kulit ayamnya garing di luar, empuk di dalam. Rasa renyah ditambah dengan aroma yang kaya membuat mata mereka berbinar. Hampir seperti angin topan, sepiring kulit ayam panggang dengan kaki ayam dilalap habis. Dagingnya yang empuk dan juicy sangat lezat. Itu menyatu dengan baik dengan aroma kulit ayam dan saling melengkapi. Putaran lain, atau pindah ke tempat lain. Qian Lei menatap Lan Xuanyu dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata, aku baik-baik saja, mari kita dengarkan pendapat semua orang. Kalau begitu ayo makan lebih banyak lalu ganti. Dong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Faktanya, tidak satu pun dari keempatnya yang cukup.
Pada saat mereka meninggalkan toko Roasted Bird ini, mereka telah mencoba semua menu yang ada. Ahem, kurasa tidak perlu ada toko kedua. Lelang akan segera dimulai. Ayo makan lagi lain kali. Qianlei berkata dengan malu. Keempatnya saling memandang dan tersenyum. Makanannya benar-benar memuaskan, dan mulut mereka penuh dengan minyak. Setelah makan, hubungan di antara mereka menjadi lebih dekat. Lan Mengqin tiba-tiba mengangkat jarinya dan berkata, saya menyarankan agar kita datang ke Gourmet Street untuk makan seminggu sekali mulai sekarang. Lain kali kita tidak boleh makan terlalu banyak di satu toko. Ah, ikan bakar di depan terlihat menggoda sekali. Lihat, ada banyak cabai di pamflet promosi itu. Saya paling suka makanan pedas. Sayang sekali aku sudah kenyang. Setuju, seminggu sekali. Dong Qianqiu juga tersenyum. Oke, Lan Xuanyu menjilat minyak di bibirnya. Makanan ayam bakar hari ini benar-benar sangat memuaskan. Menyeberangi Gourmet Street tanpa makan apapun seharusnya menjadi neraka bagi siapapun, tetapi bagi mereka berempat yang sudah cukup makan, mereka tidak merasakannya lagi. Setelah akhirnya keluar dari jalan, langit sudah gelap dan awal pelelangan tidak jauh. Kelompok berempat tidak peduli lagi untuk mengagumi bangunan di sekitarnya, dan mempercepat langkah mereka dan langsung pergi ke lokasi lelang dengan bantuan navigasi. 10 menit kemudian, mereka buru-buru tiba dan akhirnya melihat tujuan perjalanan mereka. Dari jauh, rumah lelang kota Shrek tampak seperti teater besar. Fasadnya seluruhnya terbuat dari batu mirip giok. Sosok manusia diukir di luar. Setiap patung berbentuk manusia tetapi semuanya agak berbeda. Di bagian depan saja, ada lebih dari 50 patung, yang masing-masing tingginya lebih dari 10 meter. Pintu depan rumah lelang itu sangat lebar, dan karpet merah terbentang dari pintu, terbentang melalui tangga panjang yang menuju ke bawah. Beberapa orang berdiri di pintu memeriksa identitas para pengunjung. Dari tatapan dan aura mereka, orang dapat dengan mudah menebak bahwa mereka adalah master jiwa, dan cukup kuat dalam hal itu. Mereka berempat berhenti di dasar tangga dan memeriksa waktu. Untungnya, mereka tepat waktu. Berjalan menaiki tangga dengan cepat, orang yang bertugas memeriksa identitas pengunjung di pintu melihat seragam sekolah mereka, dan ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat hangat. Siswa, tolong tunjukkan perangkat komunikasi Shrek Anda. Mereka mengulurkan pergelangan tangan mereka, dan penjaga menyapu dengan alat yang tidak diketahui, dan segera memastikan identitas mereka. Silakan masuk, posisi di barisan depan disediakan untuk Akademi Shrek, kamu bisa duduk di sana sesukamu. Lan Xuanyu bertanya, Paman, rumah lelang dibagi menjadi berapa area? Kami di sini untuk pertama kalinya dan kami belum terlalu mengenal tempat itu. Pria itu tersenyum dan berkata, aula lelang sangat besar dan terbagi menjadi beberapa area. Area umum adalah yang terbesar dan dapat menampung 3.000 orang sekaligus. Setiap orang perlu membayar deposit tertentu untuk menerima plat nomor untuk masuk. Selain area tersebut, di lantai 2 dan 3 terdapat ruang VIP. Juru lelang yang tidak mau mengungkapkan identitasnya atau yang paling berpengaruh akan memilih kamar pribadi ini, tetapi harga depositnya sangat tinggi. Akademi Shrek Anda memiliki area khusus, di depan area umum, tentunya Anda juga dapat memilih kamar pribadi, tetapi dalam hal ini, Anda perlu membayar deposit. Setoran Akademi Shrek dapat diganti dengan lencana ungu. Ini akan dikembalikan kepada Anda setelah pelelangan. Oke, terima kasih banyak. Lan Xuanyu segera memahami aturan umum tempat ini, guru dan siswa dari Akademi Shrek yang berpartisipasi dalam pelelangan diberikan perlakuan istimewa tanpa keraguan. Lalu apakah kita membutuhkan plat nomor? Tanya Dong Qianqiu. Penjaga itu berkata, kamu tidak membutuhkannya. Anda akan menerimanya saat memasuki area yang didedikasikan untuk Shrek Academy. Tidak perlu membayar deposit di area umum juga. Lagi pula, jaminan Akademi lebih baik dari apapun. Kamar pribadi membutuhkan deposit tambahan karena privasinya. Ada banyak jenis lelang di rumah lelang kami. Hari ini adalah jenis yang paling umum, diadakan sebulan sekali, dan itu juga yang terbesar. Jadi pesertanya banyak dan barangnya banyak, dan lelangnya berlangsung sampai larut malam. Nilai item akan dimulai dari rendah ke tinggi. Semakin lambat lotnya, semakin tinggi nilainya. Biasanya kami juga ada beberapa lelang dasar di sini, juga lelang yang menarik seperti lelang tebak-tebakan. Anda semua dapat membayar menggunakan lambang Akademi Shrek. Lencana itu benar-benar mata uang keras di sini, dan dengan tingkat keuntungan tertentu.
Qianlei berkata dengan penuh semangat, lalu berapa rasio pertukaran antara lambang dan mata uang federal? Penjaga gerbang menjawab, lambang putih sama dengan 10.000 koin federal, lambang kuning dapat ditukar dengan 200.000 koin federal, dan lambang ungu untuk 2 juta koin federal. Saya tidak tahu untuk level yang lebih tinggi. Ada faktor 20 antara lambang kuning dan lambang ungu. Selain itu, bahkan lambang putih yang paling umum pun dapat ditukar dengan 10.000 koin federal penuh. Nilai mata uang federal seharusnya cukup mengesankan. Lan Xuanyu samar-samar ingat bahwa gaji bulanan ayahnya Lan Xiao tampaknya hanya sekitar 70.000 dan 80.000 koin federal, yang sudah dianggap sebagai gaji kelas atas. Ibunya sepertinya hanya berkisar antara 30.000 hingga 40.000, bukan? Menghitung jumlah lambang yang dia miliki, tanpa memperhitungkan lambang peringkat hitam yang dipinjamkan guru kepadanya, Lan Xuanyu memiliki jumlah yang setara dengan jutaan koin. Ini tidak terbayangkan sebelumnya. Penjaga gerbang berkata dengan sabar, emblem adalah mata uang kami yang paling disambut, karena Akademi Shrek memiliki banyak barang bagus, bahkan lebih banyak daripada rumah lelang. Hal-hal baik itu tidak bisa dibeli dengan uang dan hanya bisa ditukar dengan lambang. Anda dapat menukar koin federal kapan saja, tetapi Anda tidak dapat membeli lambang Shrek dengan koin federal. Itu hanya dapat ditukar dengan siswa Anda. Jika Anda ingin berubah, rasio yang digunakan melalui pertukaran yang kurang resmi bahkan bisa lebih tinggi dari yang saya katakan. Petik 2. Bab 338 Area Eksklusif Shrek. Setelah lebih mengenal cara kerja rumah lelang, mereka berempat merasa lebih percaya diri. Bersama-sama, jumlah emblem mereka cukup banyak. Hanya lambang yang diperoleh setelah menukar 1 juta koin Douluo mereka sudah cukup untuk digunakan untuk sementara waktu. Bahkan Fatih mendapat 7 atau 8 lambang kuning. Lan Xuanyu sendiri memiliki lebih dari 20 lambang kuning. Berjalan ke ruang lelang, mereka mengikuti orang-orang di depan mereka sampai masuk, dan segera mereka memasuki auditorium besar. Seluruh auditorium berbentuk setengah lingkaran, dengan panggung tinggi di bagian depan, dan bagian dalamnya dipisahkan menjadi area yang berbeda. Mereka dengan cepat menemukan satu untuk Akademi Shrek, tepat di depan, deretan sekitar 100 kursi berwarna hijau. Saat ini, 30 hingga 40% dari area umum sudah ditempati, tetapi tidak banyak orang di area Akademi Shrek. Para penawar melihat mereka masuk dengan mengenakan seragam Akademi Shrek dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka. Namun setelah melihat usia mereka, ekspresi mereka menjadi tenang. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa ada aturan tidak tertulis di rumah lelang besar Shrek ini, yaitu, jika orang-orang dari Akademi Shrek berpartisipasi dalam pelelangan, mereka memiliki prioritas sampai batas tertentu. Tidak peduli dari mana asal penawar lainnya, mereka akan memberi para guru dan siswa Akademi Shrek kelonggaran tertentu ketika itu tidak benar-benar diperlukan. Tentu saja, dalam situasi seperti itu, setiap guru dan siswa Akademi Shrek tidak dapat memenangkan lebih dari 3 undian. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya mencapai usia yang lebih tua, Akademi akan benar-benar memberitahu mereka tentang itu. Mereka hanya mahasiswa baru sekarang, dan tidak ada guru yang mengira bahwa mereka akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan sepagi ini. Berjalan ke area Akademi Shrek, keempat orang itu tidak bisa menahan perasaan bangga. Lokasi ini sangat bagus, di bagian paling depan di tengah, orang bisa melihat dengan jelas semua yang ada di atas panggung. Ini adalah tempat milik Shrek Academy, sebuah kemuliaan milik Shrek. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa mulianya menjadi anggota Akademi Shrek. Dari saat mereka makan sampai mereka datang ke rumah lelang, seragam sekolah di tubuh mereka membuat semua orang tanpa sadar menunjukkan perhatian pada mereka. Ini Shrek. Mereka berempat memilih tempat depan dan duduk di tengah. Lagi pula tidak ada orang lain. Kursi dari area khusus ini sangat nyaman untuk diduduki, empuk dan fleksibel. Itu pada dasarnya mirip dengan sofa kulit. Duduk di atasnya, pinggang dan pinggul mereka ditopang dengan baik. Bahkan jika seseorang duduk dalam waktu yang lama, ia tidak akan mudah lelah. Saat dimulainya pelelangan semakin dekat, cahaya di seluruh lokasi lelang mulai redup. Kecuali area eksklusif Akademi Shrek, area lain sudah penuh sesak. Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, suara yang agak familiar dan agak terkejut terdengar, menyebabkan mereka berempat melihat sekeliling. Tang Yuge, yang juga mengenakan seragam sekolah berwarna hijau, menatap mereka dengan heran. Karena cahaya redup dan lokasi yang berbeda, mereka hanya melihat siswa lain dari Akademi Shrek di sana sebelumnya,
tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah dia. Terhadap Tang Yuge, mereka berempat memiliki kesan yang sangat mendalam. Kakak perempuan tahun ketiga ini telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan mereka selama pertempuran di Great Soul Arena. Jika bukan karena Lan Xuanyu mempertaruhkan segalanya dengan melakukan buff ganda Yuanen Huihui pada akhirnya, menyebabkan Yuanen Huihui berubah, mereka hampir pasti akan kalah melawan penyapuan cahaya ilahi 5 elemen besarnya yang tak terkalahkan. Ini masih dengan syarat Tang Yuge tidak bisa menggunakan battle armornya. Kalau tidak, mereka pasti tidak punya kesempatan sama sekali. Pertarungan itu juga membuat mereka sepenuhnya menyadari kesenjangan antara nilai yang berbeda. Yuanen Huihui, yang sangat berbakat, bahkan tidak menyalakan lilin di depan Tang Yuge. Kesenjangan di antara mereka tidak terukur. Saat ini, mereka berempat merasa sedikit malu melihat senior ini lagi. Mereka telah memperoleh koin Douluo dalam jumlah besar darinya, yang memungkinkan mereka memiliki jumlah lambang Shrek yang mereka miliki sekarang. Mereka telah membuat keuntungan besar. Tanpa itu, mereka bahkan tidak bisa duduk di sini dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Kakak senior, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, dengan tatapan tidak berbahaya seperti binatang kecil. Tang Yuge mengerutkan kening dan berkata, di mana Yuanen Huihui? Bagaimana dia sekarang? Saya mendengar bahwa dia mengalami koma setelah pertandingan. Apa dia sudah bangun sekarang? Lan Xuanyu tertegun sejenak. Dia telah memikirkan berbagai kemungkinan reaksi Tang Yuge, dan sebagian besar tidak bermaksud baik, dan dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia tanyakan adalah tentang situasi Yuanen Huihui. Lan Xuanyu juga samar-samar melihat jejak kekhawatiran di matanya. Apakah dia mengkhawatirkan Huihui? Tapi bukankah dia seharusnya berhubungan buruk dengan Huihui? Dengan sedikit kecurigaan di dalam hatinya, Lan Xuanyu berkata, dia sudah bangun dan berlatih di balik pintu tertutup. Setelah itu, jiwa bela dirinya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan, seharusnya tidak ada masalah besar. Itu adalah rahasia bahwa jiwa bela diri Yuanen Huihui telah bermutasi, dan dia tentu saja tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Mendengar kata-katanya, ekspresi Tang Yuge sedikit rileks, dia mengangguk tanpa berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak menyebutkan ratusan ribu koin Douluo sebelum mereka menang darinya. Cukup murah hati, Qian Lei berbisik di telinga Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, lagi pula itu kakak perempuan kita. Dia sepertinya sedikit peduli pada Huihui. Pada saat ini, cahaya seluruh situs tiba-tiba menjadi redup, dan percakapan yang sedikit bising menjadi sunyi dalam sekejap. Seberkas cahaya terang jatuh dari kubah dan jatuh di atas panggung di depan. Sebelum ada yang menyadarinya, sudah ada satu wanita lagi di atas panggung. Ketika keempat Lan Xuanyu melihat wanita itu berdiri di atas panggung, mereka semua terkejut. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih, dengan sedikit hiasan pada gaunnya yang elegan, dan rambut panjangnya digulung di atas kepalanya, memperlihatkan lehernya yang panjang. Wajahnya yang cantik tersenyum, dan gerakan serta posturnya santai, tanpa sadar memberi orang rasa kedekatan. Yang paling penting adalah mereka semua mengenalnya, dia adalah konselor Ling Yiyi yang berpartisipasi dalam ujian masuk. Mereka tidak tahu apakah dia seorang guru atau murid pada saat itu. Ketika Lan Xuanyu melihatnya, ekspresinya sangat aneh, dan dia menyadari bahwa Ling Yiyi juga memperhatikannya, matanya diam-diam berkomunikasi dengannya. Lan Xuanyu buru-buru tersenyum padanya, memperlihatkan gigi putihnya. Selamat datang semua orang di rumah lelang besar Shrek. Lelang skala besar bulanan menyambut baik dan berterima kasih atas dukungan para penawar. Di sini, atas nama rumah lelang, saya ingin berterima kasih kepada semua penawar atas cinta mereka. Kata Ling Yiyi dengan senyum di wajahnya. Dia berbicara dengan anggun dan tenang, tanpa kehilangan perasaan kedekatan itu, dengan mudah menghasilkan kesan yang baik pada orang-orang. Terdengar tepuk tangan meriah sebagai jawaban dari para penawar. Ling Yiyi tersenyum dan berkata, saya tidak akan membuang waktu semua orang lagi. Selanjutnya, kita akan memulai lelang hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa kami memiliki banyak jumlah dan jenis. Secara alami akan ada banyak hal bagus. Jadi, tolong siapkan plat nomor Anda. Petik 2. Setelah mendengar dia berbicara tentang plat nomor, Lan Xuanyu dan yang lainnya ingat bahwa mereka tidak memilikinya. Mereka melihat sekeliling dan menemukannya di samping tempat duduk mereka.
Ada plat nomor di sebelah setiap kursi di area eksklusif Akademi Shrek dengan nomor di atasnya. Apa perlakuan khusus? Tidak perlu mendaftar, mereka juga tidak memerlukan plat nomor yang ditetapkan. Itu bukan masalah besar jika dipikir-pikir, Akademi Shrek memiliki jumlah siswa yang sedikit, dan terlalu mudah untuk mengenali mereka, belum lagi Akademi Shrek menjadi voucher mereka. Bab 339 Air Mata Warna-Warni. Lot pertama, Buah Tianluo 1000 tahun. Seperti yang kita semua tahu, buah Tianluo adalah salah satu harta surga dan bumi terbaik untuk memperpanjang umur seseorang. Ini memiliki fungsi menghilangkan limbah dan residu obat dari tubuh, dan memurnikan darah. Buah Tianluo yang berumur 100 tahun sulit didapat. Apakah itu dikonsumsi oleh master jiwa atau orang biasa? Itu memiliki manfaat yang cukup besar bagi tubuh, menyembuhkan penyakit dan membersihkan emosi negatif. 10 buah Tianluo ini berasal dari kebun eksklusif Akademi Shrek dan kualitas terbaik. Harga awalnya adalah 100.000 koin federal, setiap kali meningkat setidaknya 10.000. Di layar, 10 buah hijau cemerlang ditampilkan, masing-masing bersinar seperti kristal. Di bawah cahaya, mereka tampak agak transparan, seolah-olah ada lingkaran cahaya yang mengalir di dalamnya, yang membuat pemandangan menjadi sangat aneh. Lan Xuanyu dan yang lainnya menatap kosong, buah Tianluo. Mereka belum pernah mendengarnya dan tidak tahu apa itu. Menurut pengantarnya sepertinya cukup ajaib. Kamu bahkan tidak mengerti harta surga dan bumi seperti apa yang berguna. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Tang Yuge keluar dengan tidak tergesa-gesa, dan Lan Xuanyu mengetahui bahwa, entah kapan, dia sudah duduk di sebelah mereka. Lan mungkin berkata menantang, kamu tahu. Tang Yuge berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja saya tahu. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat menggunakan lambang putih dengan imbalan buku tentang harta surga dan bumi dan mempelajarinya dengan giat. Terima kasih. Lan Xuanyu berkata dengan tulus. Saran Tang Yuge sangat berguna. Di daftar pertukaran Akademi Shrek, sebagian besar hal yang dia lihat, terutama di kategori harta langit dan bumi, dia tidak tahu untuk apa itu. Paling-paling, dia bisa menebak bahwa energi yang terkandung di dalamnya tampak cukup hebat, tetapi tidak ada yang lebih spesifik. Tanpa mengetahui apakah itu cocok untuknya, dia tidak dapat membeli sesuatu yang dapat membantu kultivasinya. Setelah datang ke Akademi Shrek, Lan Xuanyu untuk pertama kalinya benar-benar merasakan manfaat yang berasal dari sumber daya kultivasi eksternal. Sesi latihan di Danau Dewa Laut, bantuan dari lambang peringkat hitam, dan ruang meditasi khusus di asrama Akademi Shrek, semuanya sangat membantu. Setelah berada di sini hanya untuk waktu yang singkat, dia merasa bahwa hasil kultivasinya sudah lebih baik dari semua yang dia lakukan selama setengah tahun sebelumnya. Dia masih belum tahu apa manfaat harta langit dan bumi ini untuk kultivasinya. Buah Tianluo di depannya sepertinya tidak buruk. Mengatur tubuh seseorang dan menghilangkan kotoran tidak diragukan lagi bermanfaat untuk kultivasi. Itu benar-benar waktu untuk belajar lebih banyak tentang harta surga dan bumi. Itu diperlukan untuk pertukaran masa depannya di akademi atau lelang seperti ini. Lelang telah dimulai. Berdiri di atas panggung, Ling Yi menatap penonton sambil tersenyum, terus-menerus melaporkan nomor satu demi satu, dan kemudian akan ditampilkan di layar lebar. Oke, penawar nomor 398, 170.000. Penawar nomor 124, 180.000. Dari kamar 7 di lantai 2, 190.000. Hanya dalam beberapa saat, harga buah Tianluo 1000 tahun melonjak menjadi lebih dari 300.000 koin federal. Dari sini orang bisa melihat bahwa harga awal rumah lelang Shrek jelas tidak tinggi. Suara Tang Yuge terdengar lagi, aku akan memberimu saran. Jika Anda melihat sesuatu, segera ikuti pelelangan, jangan menunggu nanti. Setelah kami siswa Shrek berpartisipasi dalam pelelangan, umumnya tidak akan ada terlalu banyak pesaing. Lan Xuanyu tersentuh, terima kasih, kakak perempuan. Tang Yuge meliriknya, dan tidak berbicara lagi. Pada akhirnya, 10 buah Tianluo dijual dengan harga 390.000 koin federal. Jika diukur dengan lambang, itu mendekati harga 2 lambang kuning. Tanpa penundaan, pelelangan lot kedua segera dimulai. Lan Xuanyu dan yang lainnya belum pernah mendengarnya. Harga lelangnya sedikit lebih tinggi dari buah Tianluo sebelumnya, dan dengan cepat terjual habis. Banyak yang dijual satu persatu, dan kelompok 4 orang Lan Xuanyu yang berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertama kalinya semuanya merasa terpesona,
tetapi itu juga membuka mata mereka, dan mereka tanpa sadar menjadi semakin bersemangat. Ketika undian ketujuh muncul, Tang Yuge turun tangan. Setelah Ling Yi baru saja mengumumkan harga awalnya, dia segera mengangkat plat nomor di tangannya. Kelompok 4 Lan Xuanyu kemudian melihat betapa hebatnya keuntungan yang dimiliki siswa Akademi Shrek. Begitu plat nomornya dinaikkan, penawar di belakang, yang sudah akan menaikkan plat nomornya, semuanya berhenti tanpa sadar. Ling Yi tersenyum dan berkata, kursi Shrek, nomor 36, 180.000 sekali. Berbeda dengan penawar lainnya, dia langsung memulai hitungan mundur dan tidak menunggu untuk melihat apakah ada penawar lain. Tepat di awal pelelangan, dia langsung meneriakkan nomornya. Terlihat bahwa ini sudah menjadi norma di sini. Itu adalah buah berbentuk buah pir, hanya satu, kelas 1000 tahun. Efeknya adalah untuk meningkatkan kepekaan seseorang terhadap energi kehidupan. Lan Xuanyu melihat kembali ke penawar di belakang, dan mata banyak orang terlihat sangat bersemangat. Jelas, harta karun semacam ini sepertinya sangat populer. Tapi untuk Lan Xuanyu, itu tidak banyak berguna. Afinitasnya terhadap energi kehidupan sudah cukup tinggi. Pada levelnya dia tidak membutuhkan harta apapun untuk meningkatkannya, sebaliknya dia diganggu oleh masalah pencernaan sekarang. 2 kali, 3 kali, setuju. Tanpa persaingan apapun, Tang Yuge berhasil memenangkan banyak yang diinginkannya. Semua pasang mata dari kelompok Lan Xuanyu berbinar, rasanya luar biasa. Mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan harga awal, itu mungkin tidak lebih mahal dari harga pertukaran akademi, dan bahkan mungkin lebih murah. Pantas saja Tang Yuge memilih datang ke sini untuk bertukar. Lan Xuanyu menyesali kurangnya pengetahuannya. Ada begitu banyak harta surga dan bumi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dia ketahui. Ini agak memalukan. Barang bagus, harganya pas, tapi dia tidak tahu mana yang benar-benar cocok untuknya. Meskipun itu bagus, itu masih cukup mahal dan dia tidak bisa membeli secara acak. Sepertinya dia benar-benar harus mengejar ketinggalan di area ini setelah kembali. Tidak hanya dia perlu mencari informasi, dia juga akan meminta saran dari gurunya dan melihat saran apa yang dia miliki. Selanjutnya, lot ini cukup istimewa. Layar menjadi gelap, dan Ling Yi berjalan ke tengah stan lelang dan berkata sambil tersenyum, lot ini tidak diketahui asal dan fungsinya, dan cukup fantastis, jadi kami tidak memiliki pengenalan khusus. Saya hanya bisa menggambarkannya secara sederhana. Semuanya, tolong lihat layarnya. Layar menyala sekali lagi, dan permata berbentuk air mata ditampilkan. Permata ini sangat indah, orang dapat melihat bahwa ia memancarkan lingkaran cahaya warna-warni yang samar, tetapi sulit untuk mengetahui ukurannya dari layar. Di dalam permata berbentuk air mata, samar-samar orang bisa melihat keberadaan kristal di dalamnya yang memancarkan lingkaran warna-warni redup. Jika seseorang melihatnya lebih teliti, orang dapat merasakan bahwa kristal itu sendiri tampak terdiri dari 9 warna, biru, merah, kuning, cian, emas, hitam, perak, hijau, dan ungu. Di antara mereka, hijau dan ungu berada di tengah, dan 7 lainnya menyebar keluar, yang membuat pemandangan yang sangat aneh. Ling Yi tersenyum dan berkata, semua orang telah melihat betapa indahnya permata berbentuk air mata ini. Saya percaya bahwa setiap wanita akan merasa sulit untuk menahan godaan. Selain itu, ini sangat aneh, tidak peduli bagian tubuh manapun, ia akan menghasilkan renda tipis dengan sendirinya dan melilit dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak tes yang kami lakukan, sumber renda tipis ini masih belum diketahui. Yang lebih aneh adalah permata ini tidak memiliki fluktuasi energi. Setidaknya dengan teknologi kami saat ini, tidak mungkin mendeteksi jejaknya. Itu terlihat seperti permata yang indah. Hanya saja, dari tampilannya yang mempesona seharusnya tidak begitu biasa. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyebutnya permata 9 warna yang misterius. Bahkan jika hanya digunakan untuk hiasan, itu sangat indah, belum lagi, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Itu berasal dari ujung utara planet ibu kita. Itu ditemukan oleh tim ekspedisi yang terkubur di dalam es dan salju. Tidak mungkin untuk mendeteksi sudah berapa tahun ia berada di sana, ia tidak memiliki energi. Untuk menjamin kebenaran informasi tersebut, kami dapat memberitahu Anda bahwa itu telah diuji oleh lembaga penelitian federal terkemuka, dan hasilnya masih sama dengan yang saya katakan sebelumnya. Oleh karena itu, menurut saya ini paling cocok sebagai barang koleksi. Karena kekhasannya,
pertama-tama kami akan menunjukkan barang yang sebenarnya kepada Anda, dan kemudian memulai penawaran. Saat dia berbicara, sebuah gerobak kecil telah didorong keluar. Seorang gadis dengan rok panjang mendorong gerobak ke tengah panggung lelang. Ada meja pajangan di gerobak, ditutupi kain merah. Pada saat gerobak didorong keluar, tubuh Lan Xuanyu, yang awalnya hanya ingin tahu melihat permata berwarna-warni di layar, tiba-tiba bergidik. Semua orang masih menonton panggung, dan tidak ada yang memperhatikan perubahannya. Pada saat ini, wajah Lan Xuanyu memerah, dan dia kesulitan bernapas. Dia hanya merasa detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan pusaran emas dan perak yang awalnya stabil tiba-tiba menjadi panik dan berputar cepat. Rasa haus yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, dan sepertinya ada suara-suara dari dalam memanggil, mengungkapkan rasa haus yang tak tertandingi. Bab 340 Dong Qianqiu yang menggigil. Apa itu tadi? Mengapa dia bereaksi begitu keras sementara jaraknya masih sangat jauh? Lan Xuanyu terengah-engah, dan seluruh tubuhnya mulai memanas. Dia bahkan bisa merasakan tangannya sedikit gemetar, dan Blue Silver Grass bermotif emas dan Blue Silver Grass berpola perak bahkan memiliki keinginan untuk keluar sendiri. Apa yang salah dengan saya? Apa yang sedang terjadi? Dia merasa seolah-olah semua bulu di tubuhnya berdiri. Mengapa saya merasa seperti ini? Lan Xuanyu terkejut. Namun yang paling mengejutkannya adalah rasa haus yang tiba-tiba muncul di hatinya, rasa haus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sepertinya menjadi sangat lapar dalam sekejap. Apa permata 9 warna yang misterius ini? Mengapa itu menyebabkan reaksi yang begitu kuat dalam dirinya? Bahkan ketika dia berada di Danau Dewa Laut, tenggelam dalam energi kehidupan yang kaya, Lan Xuanyu tidak pernah merasa haus yang begitu kuat. Di atas panggung, Ling Yi perlahan mengangkat kain merah, memperlihatkan rak pajangan hitam di bawah. Bingkai itu meniru bentuk leher dan dada seseorang, dan permata berwarna bertatahkan di dalamnya, memancarkan cahaya berwarna redup. Ukuran batu permata itu tidak terlalu besar, cahayanya tidak terlalu kuat, dan tampilannya jauh kurang menarik daripada yang ditampilkan di layar. Oke, cukup perkenalannya. Mari kita mulai penawaran di bawah ini. Harga awal, 200.000 koin federal. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000. Kata Ling Yi sambil tersenyum. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya, menenangkan suasana hatinya sebanyak mungkin, dan melirik ke belakang dengan cepat pada saat yang bersamaan. Tampaknya tidak banyak orang yang mau menawar. Memang, nilai koin federal cukup tinggi. Jika itu hanya permata dekoratif, 200.000 koin federal terlalu mahal. Lan Xuanyu menatap permata 9 warna yang misterius itu, hampir pada saat suara Ling Yi jatuh, dia mengangkat pelat nomor di tangannya. Nomor 33, 200.000 koin federal. Ling Yi memandang Lan Xuanyu dengan sedikit terkejut. Menurutnya, meski permata ini sangat indah, harganya terlalu tinggi. 200.000 koin federal dapat membeli harta surga dan bumi yang cukup bagus untuk membantu budidaya. Untuk siswa dari Akademi Shrek, apakah ada yang lebih penting daripada kultivasi? Saat ini, jika Anda menghabiskan uang untuk perhiasan yang tidak ada gunanya sama sekali, berarti Anda sangat kaya atau ada masalah dengan otak Anda. Menurut pengetahuannya tentang Lan Xuanyu, Ling Yi tahu bahwa dia bukanlah anak yang sangat kaya, jadi apa yang dia lakukan? Dia sudah membuatnya sangat jelas. Permata 9 warna misterius ini telah diuji oleh peralatan terbaru dan tercanggih dari Federasi, dan tidak ada penggunaan praktis yang ditemukan sebagai kesimpulan. Nyatanya, tidak peduli apakah itu logam atau batu permata, selama tidak ada energi di dalamnya, itu hanya bisa digunakan sebagai hiasan. Tidak hanya Ling Yi, tetapi bahkan teman-teman Lan Xuanyu terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba. Qian Lei berkedip sebelum dia melihat permata itu dengan hati-hati. Dia paling mengenal Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat piringnya dengan sangat cepat, dan dia berada tepat di sebelahnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lan Xuanyu saat ini sedikit cemas. Dalam ingatan Qian Lei, Lan Xuanyu tidak pernah melakukan hal yang tidak berarti. Jika dia menginginkan sesuatu, pasti ada alasan di baliknya. Lan mungkin dengan lembut menabrak Dong Qianqiu, dan berbisik, dia membelinya untukmu. Dong Qianqiu tersipu, jangan bicara omong kosong. Mungkin dia tahu untuk apa permata ini. Lan mungkin mengerutkan bibirnya dan berkata, instrumen paling canggih tidak dapat mendeteksi apapun, apa yang bisa dia ketahui. 200.000 koin federal,
20 lambang putih. Dia benar-benar rela menghabiskan. Dong Qianqiu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tetapi caranya memandang permata itu sedikit berubah, dan dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak terlalu menyukai hal-hal berwarna pelangi. Apa yang dia suka adalah putih dan biru. Haruskah saya memberitahunya untuk tidak membelanjakan uang secara sembarangan? Tetapi jika saya mengatakan itu, dan dia membelinya untuk dirinya sendiri, itu akan sangat memalukan. Dia ragu-ragu, dan masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya, tiba-tiba, tubuh Dong Qianqiu menegang, dan ingatan dari lubuk jiwanya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, matanya tiba-tiba menjadi fokus, dan dia menatap batu permata berbentuk air mata warna-warni di atas panggung. Berwarna pelangi, berbentuk air mata, dia pernah melihatnya, dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Dahulu kala, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu, dan saat ini mata Lan Xuanyu hanya menatap permata di atas panggung, bahkan tanpa memperhatikan tatapannya. Di tangan kanannya memegang tinggi plat nomor, sisik emas berbentuk berlian menjulang. Sisik emas, permata berbentuk air mata berwarna pelangi, dan wajahnya yang membuatnya merasa begitu akrab saat pertama kali bertemu. Dia telah tumbuh sedikit sejak itu, sifat kekanak-kanakannya telah sedikit memudar, dan keakraban yang dia rasakan darinya sepertinya semakin kuat. Siapa dia? Siapa dia? Dalam sekejap, Dong Qianqiu yang menggigil jatuh dalam kebingungan. Lan mungkin ada di sisinya, dia segera menyadari perubahannya yang tiba-tiba, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, itu hanya permata yang tidak diketahui asalnya. Qianqiu, kamu seharusnya tidak terlalu terharu. Dong Qianqiu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia menggigit bibir bawahnya. Dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah. Sesuatu yang tersembunyi jauh di sudut pikirannya sepertinya mulai melonjak, dan ingatan yang telah terkubur sendiri sepertinya akan muncul ke permukaan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. 200.000 untuk nomor 33, sekali. Ling Yi biasanya melaporkan nomornya secara langsung. Permata berwarna pelangi ini tidak banyak menarik perhatian para penawar, sehingga bagian belakangnya tetap sepi. Lan Xuanyu merasa gugup di hatinya, dia harus mendapatkannya. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan permata ini apapun yang terjadi. Inilah yang diteriakkan oleh bagian terdalam hatinya kepadanya, apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskannya. Semoga saya bisa menang langsung seperti yang dilakukan Tang Yuge sebelumnya. Lan Xuanyu menunggu dengan penuh harap di dalam hatinya. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. 210.000. Lan Xuanyu tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan di sudut di sisi lain area Akademi Shrek, sebuah plat nomor dinaikkan. Ling Yi mengangkat alisnya sedikit, 43, 210.000, sekali. Pertarungan internal Akademi Shrek, para penawar yang tidak ikut di belakang juga tiba-tiba tertarik. Permata warna-warni yang tampaknya tidak berguna sebenarnya menyebabkan persaingan antara dua siswa Akademi Shrek. Apakah itu berarti permata ini adalah barang bagus? Seketika, beberapa suara rendah terdengar di antara kursi penawaran. Lan Xuanyu melihat ke arah suara itu, dan pemilik plat nomor 43 adalah seorang pemuda yang tampak 16 atau 17 tahun. Pria muda itu melihat kembali ke arah Lan Xuanyu sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, teman saya menyukai hal-hal beraneka warna ini, bagaimana kalau melepaskannya, adik laki-laki saya. Di sebelahnya adalah seorang siswa perempuan seusianya. Karena tubuhnya menutupinya, dia tidak bisa melihat penampilannya. Maaf, senior, temanku juga menyukai permata ini. Lan Xuanyu berkata sambil melihat ke arah Dong Qianqiu dan memberi isyarat padanya. Pada saat seperti itu, dia tidak akan pernah mengungkapkan betapa pentingnya permata ini baginya. Diskusi sudah berlangsung di belakang. Jika dia bertindak terlalu cemas, semua orang akan menyadari pentingnya permata ini. Bahkan dengan aturan tersirat dari Akademi Shrek, mudah untuk menarik perhatian peserta lain ke pelelangan. Dengan uang sederhana Lan Xuanyu, bagaimana dia bisa bersaing dengan begitu banyak penawar kaya dan berpengaruh? Pemuda itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata, adik laki-laki, kami adalah sesama siswa, jangan lakukan ini padaku.